I'm so proud, to have Indonesia. In this game, half final, 180 minutes. Now 90 minutes is finished. Timnas Indonesia asuhan Sintayong masih menjadi perbincangan hangat meski sudah tersingkir dari Piala AFF 2024. Ya, kekalahan tipis dan kontroversial melawan Filipina membuat Timnas Indonesia mengubur mimpinya untuk menjuarai kompetisi Asia Tenggara tersebut. Nah, di tengah Vietnam yang baru saja memenangkan leg pertama menghadapi Singapura dengan skor akhir 2-0, uniknya justru muncul suara-suara publik ASEAN yang menginginkan agar Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF. Mengetahui itu, media Vietnam pun merasa geram karena seharusnya mereka yang mendapatkan pujian, tetapi justru warga ASEAN membahas soal Timnas Indonesia. Rasa baper juga turut muncul di kubu Vietnam, karena supporter di Asia Tenggara justru menyebut-nyebut Timnas Indonesia saat membahas kemenangan Vietnam atas Singapura. Tim Vietnam menang, supporter Asia Tenggara tiba-tiba berseru Indonesia. Menyaksikan tim Vietnam menang 2-0 melawan Singapura, banyak fans Asia Tenggara yang tiba-tiba meneriakkan nama Timnas Indonesia. Tulis Soha VN. Ya, meski Timnas Indonesia diketahui sudah tersingkir, nampaknya masih banyak orang yang menilai bahwa skuad asuhan Sintayong sebenarnya layak untuk masuk final hingga menjadi juara di ajang bergengsi level ASEAN ini. Tentu menilik yang terjadi pada Vietnam kali ini, pelatih timnas Singapura Sutomo Ogura ikut menyoroti kiprah di laga semifinal kala timnya melawan skuad Nguyen. Ya, Coach Ogura mengaku kesal dengan tambahan waktu yang diberikan oleh wasit saat dikalahkan Vietnam 0-2 pada leg pertama semifinal di Stadion Jalan Besar Singapura pada Kamis 26 Desember lalu. Singapura gagal memanfaatkan keuntungan laga kandang saat menjamu Vietnam di leg pertama, padahal laga yang sempat berjalan imbang tanpa gol hingga menit ke-90 itu, namun Vietnam kemudian mencetak 2 gol saat injury time di babak kedua. Ya, pada laga itu, wasit asal Korea Selatan Kim Woo-sung sebenarnya memberi waktu tambahan sekitar 10 menit, namun laga berjalan hingga hampir 105 menit, dan Vietnam pun mencetak gol penalti Nguyen Tin Linh pada 90+11 dan Nguyen Xuan Son pada menit ke-90+14. Menilik itu, The Lions sejatinya telah sukses mengontrol permainan dalam laga tersebut, namun mereka cukup kesulitan dalam menciptakan peluang. Sehingga selepas pertandingan pun Ogura menyebut bahwa pertandingan ini terlalu dramatis, namun dia mengakui bahwa timnya memang gagal menciptakan peluang dan Vietnam pantas meraih kemenangan. Menurut Ogura juga perpanjangan waktu yang terlalu lama membuat para pemainnya kelelahan hingga kehilangan konsentrasi hingga tertinggal 2 gol sebelum bertandang ke markas Vietnam di leg kedua nanti. Tapi meski begitu, Coach Ogura mengatakan bahwa timnas Singapura belum menyerah untuk merebutkan tiket final di ajang terakbar Asia Tenggara tersebut. Ya, seperti yang kita tahu bahwa drama-drama yang ada di AFF ini sejatinya memang telah terjadi dari waktu ke waktu. Thailand sebagai tim kuat ASEAN pun bahkan telah bosan dengan segala drama di AFF, yang mana hal ini terbukti kala Federasi Sepak Bola Thailand sempat ambil bagian di Piala AFF-nya Asia Barat atau WAFF Championship 2023. Ya, Thailand memang mendominasi sepak bola di Asia Tenggara, di mana skuad Gajah Perang 6 kali keluar sebagai yang terbaik di Piala AFF, terbanyak ketimbang negara Asia Tenggara lainnya. Dan karena rekam jejak inilah Thailand diundang untuk ambil bagian di ajang WAFF Championship 2022 atau Piala AFF-nya Asia Barat yang berlangsung pada 20 Maret hingga 2 April 2023 silam. Turnamen ini juga diikuti oleh seluruh tim Asia Barat mulai dari Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar,
Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, dan juga Yaman. Keikutsertaan Thailand di ajang ini bahkan sempat memunculkan rumor bahwa FAT memutuskan untuk pindah federasi, sebab dalam sejarahnya pun memang ada banyak negara yang memutuskan untuk pindah federasi untuk naik level. Apalagi jika dibandingkan stuck di AFF yang terlalu banyak kontroversinya. Nah, menariknya selain sempat turut andil di ajang Asia Barat, Thailand sendiri juga mengaku lebih memilih untuk membidik level yang lebih tinggi seperti Piala Dunia. Presiden Federasi Negeri Gajah Putih Madampang mengaku bertekad untuk membawa Thailand ke Piala Dunia demi menaikkan level timnasnya. Ya, Madampang diketahui sempat bertamu ke Indonesia dan bertemu dengan Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir untuk membahas soal perkembangan sepak bola kedua negara. Keduanya diketahui berdiskusi untuk bekerjasama membangun sepak bola kedua negara masing-masing, serta tak lupa membahas perjuangan timnas Indonesia yang tengah berjuang sebagai wakil ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Madampang yang sebelumnya menganggap remeh tim Garuda, dalam beberapa waktu terakhir mengungkap kebanggaannya dan mendukung penuh perjalanan timnas Indonesia untuk mengarungi ajang prestisius kelas dunia itu. Beliau mendoakan Indonesia bisa berjaya dan lolos ke Piala Dunia, serta harapannya Thailand bisa mengikuti langkah tim Garuda seperti sekarang. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya sekarang fokus utamanya adalah round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, karena gimana? Angin itu memang pelan-pelan udah ke arah Indonesia, yang mana dengan ranking ketiga dan masih punya 2 sisa laga kandang plus kemungkinan akan ada pemain baru yang semakin mempertebal kedalaman squad. Jadi kalau sampai sekarang masih ribut soal AFF, ya udah, sana main aja sendiri. Apalagi kalau AFF juga masih gini-gini aja, termasuk masih rawan adanya skandal, udah bukan gak mungkin, ini akan semakin dianggap sebelah mata alias gak penting bagi tim-tim yang selama ini memang dianggap punya reputasi seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura, atau bahkan Malaysia. Mungkin memang secara nama akan tetap ikut, tapi yang main boleh jadi sama seperti Indonesia, yakni tim muda. Jadi tim utama benar-benar difokuskan untuk ajang yang tingkatnya Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau itu benar-benar terjadi, artinya secara nggak langsung Indonesia benar-benar jadi negara percontohan yang baik bagi tim-tim ASEAN lainnya.